Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Aulia Dunanda Fija dengan NIM 18071009. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal internasional yang berjudul Efektivitas Interaktif berbasis gadget multimedia dalam peningkatan generasi Z literasi ilmiah. Dapat kita ketahui bahwa literasi sains sangat penting bagi generasi Z. Nah, sedangkan literasi sains generasi Z di Indonesia ini masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, penggunaan gadget oleh generasi Z ini hampir sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan penelitian untuk meningkatkan literasi sains dengan menggunakan gadget. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan multimedia interaktif berbasis gadget dalam meningkatkan literasi sains generasi Z dan mendeskripsikan respon generasi Z terhadap multimedia interaktif. Nah, penelitian ini merupakan penelitian pra-eksperimen dengan rancangan one group, pre-test, dan post-test design. Nah, multimedia interaktif yang dirancang untuk diaplikasikan pada gadget terdiri dari Socio-Scientific Issues atau SSI yang relevan dengan konsep tekanan. Pada abad ke-21 ini, di mana masa manusia itu hidup di dunia yang tampaknya tanpa batas gitu. Harus globalisasi, internasionalisasi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi begitu pesat. Nah, ada empat domain yang dibutuhkan untuk bisa hidup di abad ke-21 ini, yaitu literasi digital, pemikiran inventif, komunikasi efektif, dan produktivitas tinggi. Literasi ilmiah termasuk dalam domain literasi digital. Nah, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan proses ilmu ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk mengambil keputusan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan keragaman budaya, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Literasi ilmiah sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern ini yang banyak dijumpai masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, literasi ini sangat dibutuhkan para siswa saat ini. Pendidikan sains di Indonesia sedang berjalan. Sejak tahun 2006 hingga 2018 ini, skor literasi sains siswa Indonesia ini mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, namun masih di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa literasi sains siswa di Indonesia ini perlu ditingkatkan lagi dengan berbagai upaya selama proses pembelajaran di sekolah. Nah, lebih lanjutnya peningkatan tersebut dapat dicapai dengan menerapkan cara-cara kreatif yang menarik minat siswa sehingga siswa menjadi tertarik untuk membaca, berpikir, melakukan investigasi, dan mengambil keputusan terkait dengan masalah yang diberikan. Siswa sekolah menengah pertama yang dikenal dengan generasi Z memiliki kecenderungan tidak lepas dari gadgetnya. Sebanyak 171,17 juta pengguna aktif memanfaatkan gadget untuk mencari aplikasi, game, dan konten digital lainnya. Lebih dari itu, hampir setiap siswa SD hingga SMA sudah memiliki gadget dan mengoperasikannya untuk kegiatan sehari-hari. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa 91% penduduk dari usia 15 sampai dengan 19 tahun menggunakan internet. Nah, selain itu, rata-rata waktu yang mereka habiskan untuk menggunakan internet itu setiap harinya melalui perangkat apapun adalah 8 jam 36 menit. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa siswa SMP di Indonesia ini kecanduan gadget. Nah, sayangnya kecanduan ini membawa dampak negatif bagi para pelajar. Mereka akan sibuk dengan gadgetnya sehingga tidak akan belajar lagi atau mengerjakan tugasnya. Nah, meskipun demikian, kecanduan mereka terhadap gadget dapat memberikan keuntungan bagi siswa yang jika mereka juga menggunakan gadgetnya ini untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif, seperti untuk mempelajari beberapa keterampilan, untuk mengembangkan materi yang telah dipelajari sekolah, dan lain-lain.
Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di 2 sekolah menengah pertama di Jawa Timur dengan mewawancarai guru, terlihat bahwa mereka terkadang memanfaatkan internet untuk mengakses atau mencari informasi terkait pembelajaran. Nah, guru memberikan siswa tugas atau pekerjaan rumah dan siswa mencoba menyelesaikan tugas tersebut atau pekerjaan rumah mereka itu dengan bantuan internet. Jadi guru tidak pernah menggunakan aplikasi atau perangkat lunak tertentu sebagai media pembelajarannya. Nah, namun mereka tertarik untuk menggunakan aplikasi atau penggunaan perangkat lunak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Multimedia interaktif merupakan salah satu media yang dapat menggunakan gadget dalam bentuk aplikasi digital. Nah, aplikasi digital berkontribusi secara signifikan terhadap penerapan prinsip didaktik dan pencapaian tujuan pendidikan. Proses belajar mengajar yang didukung oleh multimedia menarik siswa dan terciptanya konsepsi yang benar. Nah, multimedia dan realitas virtual membuat dunia lebih terlihat dengan cara yang belum pernah diketahui orang lain sebelumnya. Nah, siswa lebih suka mempelajari sesuatu yang difasilitasi oleh animasi daripada difasilitasi oleh representasi lain. Secara teoritis, animasi ini lebih efektif untuk menggambarkan gerakan atau proses yang dinamis. Nah, dengan demikian, animator menjadi pilihan yang menarik bagi para pendidik. Dapat kita ketahui juga pembelajaran socio-scientific issues atau SSI berbasis isu-isu di masyarakat terkait dengan sains yang akan diteliti siswa telah dipelajari dapat meningkatkan pemahaman siswa, keterampilan berargumentasi, empati, dan penalaran secara efektif tentang sains dalam berbagai konteks kehidupan. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran IPA untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebagian besar penelitian tersebut menunjukkan hasil yang positif. Namun, penelitian tentang multimedia interaktif berbasis gadget pada konsep tekanan khususnya, peningkatan literasi sains siswa masih terbatas. Masih banyak SSI yang berkaitan dengan konsep tekanan, misalnya wisatawan yang meninggal saat menyelam di perairan Gili-Menu Lombok, wisatawan tidak boleh memakai sepatu hak tinggi di situs purbakala di Yunani, dan lain sebagainya. Nah, SSI dapat digunakan sebagai konteks untuk investigasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut oleh siswa. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang keefektifan multimedia interaktif berbasis gadget ini untuk meningkatkan literasi sains siswa dan mendeskripsikan tanggapan mereka tentang multimedia interaktif sebagai narration generasi Z. Fitur multimedia berisi SSI yang berkaitan dengan tekanan materi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, konsep yang relevan dengan masalah yang dijadikan topik, eksperimen untuk memperkuat pengetahuan siswa tentang konsep, tes yang digunakan untuk mengukur keilmuan siswa. Penelitian ini merupakan penelitian praeksperimental sebagai kelanjutan dari tahap perancangan dan pengembangan multimedia interaktif pada gadget berbasis SSI yang disebut multimedia interaktif berbasis gadget. Rancangan penelitian yang dilakukan adalah one group pretest dan post-test design untuk mengetahui keefektifan multimedia interaktif berbasis gadget dalam meningkatkan literasi sains siswa. Nah, multimedia interaktif berbasis gadget ini dinyatakan efektif jika terjadi peningkatan literasi sains siswa yang signifikan setelah pembelajaran dengan multimedia. Lalu hasil diskusinya bahwa multimedia interaktif berbasis gadget ini dikemas dalam bentuk file aplikasi yang terdapat diinstalisasi ke dalam gadget berplatform Android. Multimedia interaktif berbasis gadget ini dikemas dalam format teks, gambar, dan audio visual motion, memuat isu-isu SSI yang berkaitan dengan konsep tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah-masalah ini mengangkat masalah yang digunakan untuk menyelidiki dan mempelajari konsep-konsep tekanan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui aplikasi dan manfaat konsep tekanan yang mereka pelajari untuk menanggapi masalah di sekitar mereka. Hasil tes literasi sains direpresentasikan dalam bentuk scoring dan leveling. Nah, analisis yang dilakukan meliputi analisis data pretest dan post-test yang kemudian dihitung skor n-nya
untuk mengetahui peningkatan skor antara sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, data diolah dari pretest dan posttest bertujuan untuk mengetahui kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, dapat kita lihat di sini tabel 1, yaitu persentase literasi ilmiah siswa untuk setiap permintaan kognitif. Yang di mana tabel 1 ini memberikan informasi mengenai persentase literasi sains siswa dari 2 sekolah dalam menyelesaikan soal pada setiap permintaan literasi sains kognitif. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa literasi sains siswa dari 2 sekolah ini mengalami peningkatan selama proses pembelajaran dalam kategori sedang. Nah, kemampuan literasi sains siswa terhadap tuntutan kognitif rendah dan sedang di sekolah pertama ini meningkat, dan N-gain masing-masing sebesar 0,73 dan 0,83 yang berada pada kategori tinggi. Literasi sains pada tuntutan kognitif tinggi juga meningkatkan, dan N-gainnya sekitar 0,20 pada kategori rendah. Sementara itu, skor N-gain kemampuan literasi sains siswa untuk tuntutan kognitif rendah, sedang, dan tinggi meningkat sebesar 0,50, 0,40, dan 0,44 di sekolah kedua pada kategori sedang. Data hasil tes literasi sains siswa secara keseluruhan dari kedua sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel yang kedua, yang dimana tabel kedua ini hasil tes literasi ilmiah siswa. Nah, tabel kedua ini memberikan informasi mengenai skor literasi sains secara keseluruhan yang diperoleh sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan gadget SSI yang dikembangkan. Nah, nilai rata-rata literasi sains siswa di sekolah 1 adalah 39,6 sampai dengan 74,0 dengan N-gain 0,57 dalam kategori sedang. Sedangkan nilai rata-rata literasi sains siswa di sekolah 2 dari 31,5 menjadi 59,9 dengan N-gain 0,41 pada kategori sedang. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tuntutan kognitif, semakin kecil N-gain-nya. Dengan kata lain, lebih sulit untuk meningkatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi siswa. Nah, hasil ini konsisten dengan yang menemukan bahwa subjek yang mengintegrasikan perangkat seluler studi literasi memiliki persentase lebih tertinggi siswa yang bekerja pada kelas rendah. Selain itu, tes perbedaan keterampilan literasi sains pretest dan posttest ini dilakukan dengan Wilson Sign Range Test. Uji inferensial non-parametrik dipilih karena data tidak memenuhi uji asumsi normalitas dan homogenitas. Berdasarkan hasil uji beda dengan SPSS 19.0, didapatkan bahwa untuk sekolah 1 nilai Z sama dengan 4,787, P-nya sama dengan 0,0000, yang menunjukkan nilai posttestnya ini lebih tinggi secara signifikan daripada pretestnya. Nah, begitu juga untuk sekolah yang kedua, yang menunjukkan nilai posttestnya secara signifikan itu lebih besar daripada pretestnya. Nah, dengan demikian, ternyata nilai posttest siswa ini dari kedua sekolah secara signifikan lebih besar daripada pretestnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa socio-scientific issues pada multimedia interaktif berbasis gadget dan proses pembelajaran efektif untuk meningkatkan literasi sains siswa generasi Z. Nah, untuk tanggapan siswa, berdasarkan rata-rata tanggapan siswa ini terhadap kualitas multimedia interaktif berbasis gadget dari kedua sekolah uji coba ini adalah lebih dari 80%, yang artinya memberikan respon positif terhadap penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajarannya. Namun, siswa tidak dapat dipuaskan hanya dengan multimedia interaktif berbasis gadget karena membutuhkan lebih banyak fitur yang dapat memberikan lebih banyak musik, video, dan aktivitas interaktif lainnya seperti ruang diskusi atau ruang mengobrol.
Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif berbasis gadget ini yang mengandung SSI pada konsep tekanan efektif dalam meningkatkan literasi sains generasi Z. Nah, namun generasi Z ini tidak mudah diservis atau tidak mudah puas menggunakan multimedia interaktif berbasis gadget yang dikembangkan. Hal ini terlihat dari saran dan komentar yang diberikan. Nah, untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan SSI untuk meningkatkan literasi dengan menggunakan program-program yang lebih interaktif dan multitasking, sehingga multimedia interaktif yang dikembangkan dapat memenuhi ekspektasi generasi Z. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.